Heboh, Rasman Arif Nasution akhirnya benar-benar melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Hal ini pun sebagai bukti jika ia serius ingin melaporkan sang hakim yang sudah menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan untuk kasus pembunuhan Vina. Tepat pada Selasa, 16 Juli 2024 lalu, ia pun resmi melaporkan ataupun mengadukan Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal yang memutuskan perkara pra-peradilan Peggy Setiawan ke Komisi Yudisial. Laporan ini pun bermaksud untuk menguji dan mendalami terkait putusan Hakim Eman Sulaiman kepada Peggy Setiawan. Langkah Rasman Arif Nasution ini pun tentunya juga menjadi sorotan termasuk dari para praktisi hukum. Dan salah satunya adalah Firdaus Oyowo. Lantas, seperti apa tanggapannya? Benarkah ia merasa bingung dengan langkah Rasman Arif Nasution karena dia bukanlah orang yang berperkara? Lalu, bagaimana juga reaksi tokoh masyarakat Deddy Mulyadi hingga Nicholas Kili-Kili ketika melihat Rasman Arif Nasution yang telah resmi melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Benarkah menurut mereka Hakim Eman Sulaiman sudah sepatutnya diberikan apresiasi dan bukannya dilaporkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana Rasman Arif Nasution untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial ternyata bukanlah rencana semata, namun benar-benar sudah dilaksanakan olehnya. Di mana pada Selasa kemarin, Rasman Arif Nasution bersama timnya secara resmi telah melaporkan ataupun mengadukan Hakim Eman Sulaiman ke KY untuk menguji dan mendalami terkait putusan Hakim Eman Sulaiman kepada Peggy Setiawan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku? Namun, langkah Rasman Arif ini pun sudah membuat bingung praktisi hukum lainnya, yaitu Firdaus Oyowo. Salah satu kebingungannya disebabkan karena Rasman Arif Nasution yang bukanlah pihak yang berperkara dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon 8 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman rasulillah ala rasulillah. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Juli ya Bu ya, 2024, pukul 14 tepat dengan Ibu saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution bersama dengan Managing Partner Ranlobo, Saudara Ahmad Rahmat Riyadi, Sekretariat SMA, Saudara Wafi, dan dua orang lagi teman kami, Saudara Anrizal Esa dan Saudara John Rafri Esa, resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami terkait dengan putusan Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yang memutus perkara pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang diajukan oleh para kuasa hukum. Istilah saya mengadukan putusan hakim atau yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif. Rasman ini kan dengan caranya itu sehingga membuat orang ini melihat bahwa ini Rasman ini sebenarnya kepentingannya apa, teriak-teriak sampai ngotot sampai nggak memikirkan kesehatannya gitu loh. Kepentingannya apa kok ngotot sekali untuk menjebloskan Peggy, sementara dia ini seorang lawyer yang mempunyai hak untuk mengkritisi ya, tapi secara normatif, jangan langsung menyudutkan seseorang seakan orang itu sudah bersalah. Di
Ditegaskan oleh Firdaus Oiwobo, seharusnya yang lebih masuk akal untuk melaporkan Hakim Eman adalah keluarga Vina yang jelas-jelas sudah menjadi korban, atau keluarga Eki, di mana Firdaus Oiwobo sampai mencontohkan kalau ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana yang ngotot boleh-boleh saja karena ia sudah kehilangan nyawa anaknya. Jadi artinya di sini nih, saya bingung kapasitas Rasman ini sebagai komentator bola kah? Seharusnya yang ngotot seperti ini nih harusnya keluarga Vina atau Eki. Contoh seperti Ibtu Rudiana, ngotot seperti Rahman boleh karena dia udah kehilangan nyawa anaknya gitu. Nah si Rasman ini ngotot-ngotot mau menjarain si Peggy ini, saya lagi nyari ini. Apakah dia pernah ditolak oleh Peggy menjadi kuasa hukum? Apakah dia ini mungkin apa? Saya bingung juga. Selanjutnya, Firdaus Oiwobo juga berpendapat kalau keputusan Hakim Eman Sulaiman yang sudah membebaskan Peggy Setiawan sudahlah tepat. Ya, jika melihat kasus yang di luar dari pokok perkara, maka putusan Hakim Eman Sulaiman sudahlah benar. Namun jika melihat dari amar putusan menurut Firdaus agak sedikit keliru, karena Eman Sulaiman menyatakan Peggy Setiawan dibebaskan dari semua tuduhan. Di mana menurut Firdaus Oiwobo, lebih benarnya jika Hakim Eman Sulaiman mengatakan untuk saat ini prosesnya belum benar dan proses selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa hukumnya. Jadi keputusan pra-peradilan yang diputuskan oleh hakim yang mulia Saudara Eman Sulaiman, sarjana hukum, menurut saya sudah tepat. Namun bunyi amar putusannya yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena ini kan kasus yang di luar daripada pokok perkara. Jadi putusannya sudah benar. Namun amar putusannya bunyinya itu agak sedikit keliru. Karena Eman Sulaiman menyatakan di situ bahwa Peggy Setiawan dibebaskan dari segala, ya kurang lebihnya seperti itu ya, dibebaskan dari segala tuduhan. Harusnya putusan Eman Sulaiman itu ya menyatakan bahwa untuk saat ini prosesnya belum benar, ya, dan Eman Sulaiman harus menyatakan bahwa proses ini kami kembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa hukum tersebut. Itu baru benar. Itu namanya putusan pra-peradilan. Tapi kalau Eman Sulaiman memutuskan perkara ini membahas masalah pokok perkara, ini cacat formil dan tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia dengan putusannya ini membuat keputusan pra-peradilannya ambigu. Pernyataan dia ini ambigu. Kenapa? Karena orang menyatakan bahwa oh berarti Peggy Setiawan bebas murni. Padahal di dalam perma itu atau di dalam sema, pra-peradilan itu bukan memutus satu perkara, tetapi menganulir prosesnya, menganulir proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Keputusan Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy Setiawan pada sidang pra-peradilan 8 Juli lalu memang dinyatakan sudah ingkrah karena putusan sudah dinyatakan benar dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dan keputusan Hakim Eman Sulaiman saat itu mendapat banyak apresiasi dari banyak orang karena dianggap tepat dan juga berani. Hal itulah yang dirasakan oleh tokoh masyarakat Deddy Mulyadi yang selama ini juga mengawal perjalanan proses hukum kasus Vina. Karena itu, menurutnya keputusan Hakim Eman yang sudah membebaskan Peggy Setiawan merupakan langkah yang sudah seharusnya.
Di matanya, Hakim Eman Sulaiman juga merupakan sosok hakim yang baik. Jadi, tidak seharusnya dilaporkan ke KY seperti yang sudah dilakukan Rasman Arif Nasution. Hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat, harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai, kan? Mana orang jujur, mana orang baik. Tidak hanya Deddy Mulyadi, namun salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, juga mengatakan langkah Rasman Arif yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY merupakan langkah yang keliru. Mengingat Komisi Yudisial hanya memeriksa masalah etik hakim dan bukan memeriksa putusan hakim pada suatu persidangan. Bahkan, Nicholas Kilikili juga memperingatkan Rasman Arif agar tidak terlalu menggebu-gebu karena bisa saja nanti tersandung dan susah untuk bangun lagi. Soal Rasman Nasution mau melaporkan Eman Sulaiman, ulang-ulang saya sudah katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hakim yang turun dari surga. Ini malaikat yang turun dari surga, datang ke Pengadilan Negeri Jawa Barat, dipakai untuk memutuskan perkara ini. Saya sudah bilang bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, secara objektif, adil, jujur, dan transparan. Nah, harusnya semangat keadilan itu harus dijaga, harus dipelihara. Jangan kita matikan. Ini ngawur. Saya mau bilang bahwa ini ngawur. Terus kemudian mau lapor ke sudah dilapor. Komisi, dia lapor ke Komisi Yudisial. Ini saya pikir ini hal yang keliru. Komisi Yudisial itu hanya dia mengawasi dan dia melakukan memeriksa etik, hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Kalau soal putusan, katakanlah dia kena etik, tapi tidak bisa merubah putusan itu. Laporan Rasman ke sana juga, ke Komisi Yudisial juga keliru, karena Komisi Yudisial, Hakim KY itu hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Jadi saya pikir adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu, karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu ini nanti kesandung, jatuh susah bangun. Saya pastikan itu. Ya. Ini berat, saya bilang. Ini bisa, sekali lagi saya bilang, ini bisa demo berjilid-jilid di Republik ini. Sementara itu, masih heboh soal Rasman Arif Nasution yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY. Satu sisi, Rasman Arif Nasution juga ingin melaporkan Farhad Abbas ke polisi. Benarkah penyebabnya karena merasa tersinggung karena disebut Farhad Abbas sebagai mantan pengacara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.
Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Rasman Arif Nasution selain melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, langkah selanjutnya ia pun juga melaporkan Farhad Abbas ke polisi pasal ITE. Ya, memang sudah menjadi rahasia umum kalau kedua pengacara ini pun memang sering adu debat hingga saling sindir. Namun, perseteruan keduanya kali ini makin memanas. Berawal dari polemik soal rencana Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan ke Komisi Yudisial hingga berujung bocornya percakapan telepon pribadi keduanya yang saat ini tengah viral di sosial media karena terselip kata-kata tidak pantas. Diduga Rasman pun mengucapkan beberapa kata yang diduga kasar kepada Farhad lewat telepon. Lalu, seperti apakah Farhad Abbas memberikan tanggapan kalau ia akan dilaporkan balik oleh Rasman? Diketahui sebelumnya, Farhad Abbas pun sudah terlebih dahulu melaporkan Rasman karena menurutnya Rasman Arif yang merupakan mantan pengacara itu sudah kelewat batas. Saya nggak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program interupsi di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara. Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adekmu. Nothing, kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Sebenarnya saya mau umumkan ya, yang melaporkan Rasman itu adalah saya. Kita melaporkan karena ancaman mulutnya, tantangan, kemudian kalimat-kalimat kotor, kalimat jorok yang disampaikan dia. Setiap nelpon tuh ngomong-ngomongnya kayak anjing, kau on all, dan ngomongnya pukimak kau gitu. Dan ini orang ini udah nggak bisa dijaga mulutnya. Jadi kalau istrinya bilang suaminya baik, suaminya itu kasar gitu. Kalau kalian masyarakat Indonesia melihat perilaku orang yang, saya mau tanya dulu, Rasman ini melaporkan pidana, mana LP-nya? Nomor LP-nya mana gitu. Dia hanya pengaduan aja karena apa yang dilaporkan dari kalimat-kalimatnya itu ya. Apa yang dilaporkan dari kalimatnya itu ya. Itu tidak berdasar gitu. Karena saya tahu apa yang saya ucapkan pada saat di iNews itu. Saya dengan sopan saya menyatakan kamu ini organisasi advokatnya mana? Bagi saya kamu itu adalah mantan pengacara. Karena sepengetahuan saya Rasman Arif Nasution sudah dipecat. Kalau memang sudah dipecat ya makanya kita anggap dia mantan pengacara. Tidak boleh dia menafsirkan bahwa dia masih pengacara, ya itu tinggal klarifikasi ya, oh masih pengacara toh. Ya. Kalau masih pengacara organisasi advokat mana? Ntar kalau lu salah gue laporin lu kabur lagi.
dipecat lagi, kabur lagi, kan kira-kira seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.